Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang GitBranch. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang cara reset dan lihat perbedaan dengan Git diff dan Git reset. Di video kali ini kita akan bahas tentang branch ya, sesuai dengan yang saya janjikan di video sebelumnya. Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar tentang GitBranch, cara menggunakannya dan kapan digunakannya. Apa itu GitBranch? GitBranch adalah cabang pengembangan terpisah yang memungkinkan Anda mengerjakan fitur atau perbaikan atau eksperimen tanpa mengganggu kode utama. Setelah selesai, branch bisa digabung kembali ke branch utama. Oke, biar kalian makin paham ya, saya beri analogi sederhana. Bayangkan kamu ada seorang penulis yang sedang mengerjakan suatu cerita novel fantasi ya. Nah, kamu berpikir untuk menambahkan suatu cerita sampingan. Nah, untuk itu kamu mengcopy semua catatan atau skrip novel tersebut. Dan kamu mulai nulis tambahannya di novel yang sudah kalian copy lagi, yang sudah kalian copy. Nah, di novel yang sudah kalian copy itu, kalian menambahkan suatu cerita sampingan, ya. Nah, nah analogi ini sama aja kayak GitBranch ya. Skrip novel yang utama atau skrip novel yang bukan kopian itu adalah main branch atau branch yang sudah kita punya secara default atau sebelum kita menambahkan sesuatu. Nah, kalau novel yang sudah ada cerita sampingannya itu sama aja kayak feature branch atau branch yang digunakan untuk menambahkan suatu fitur atau menyelesaikan bug atau mungkin fungsinya bisa yang lain-lain ya. Nanti fungsi-fungsi tentang penggunaan-penggunaan branch saya akan jelaskan di section selanjutnya. Oke. Kita masuk aja praktek biar kalian langsung paham ya. Nah, kita untuk mengetahui Git branch yang ada, kita harus mengetikkan Git branch di terminal. Oke, saya udah masuk ke folder yang folder belajar Git dan kita ketikkan di terminal Git branch. Kalau misal kalian di terminalnya udah pakai Git Bash ya, nah Git branch itu bisa tertampil di sini sebagai master. Oke, coba kita clear. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Nah, untuk cara menambahkan Git branch atau membuat branch baru, kita harus mengetikkannya dengan seperti ini. Git branch. Terus masukkan nama. Oke, coba kita lakukan. Aduh, salah ya. Git branch. Branch. Apa nama yang akan kita masukkan? Nama yang kita masukkan itu harus sesuai dengan tujuan branch itu dibuat ya. Kalau misal kita pengen bikin fitur baru, ya harus namanya itu yaitu, apa ya, add fitur atau add add navbar atau add paragraf atau add card. Ya kalau misal tujuannya untuk, bug, kalian bisa pakai nama fix bug atau bugs fix, atau menyelesaikan bug, ya terserah sih. Untuk nama ini kalian sesuaikan dengan tujuannya ya. Kalau misal di kasus ini saya akan menambahkan fitur baru, yaitu saya akan menambahkan fitur CSS-nya ya. Jadi saya di branch ini akan menambahkan fitur CSS atau menambahkan file CSS. Jadi HTML ini
terlalu apa ya, gak terlalu boring ya. Kalau misalnya CSS kan jadi bagus. Jadi kita akan kasih nama yaitu add CSS atau apa ya? Yang bagus apa ya? Mungkin styling. Styling. Ini ya sih. Styling gimana ya tulisnya? Iya ya dah. Styling. Oke. Nah, kalau misal kita pengen lihat lagi ya Git Branch, maka akan muncul salah ya, aduh sorry. Git Branch, maka akan muncul ini dua Git Branch, ada yang styling, ada yang master ya. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Nah, untuk pindah ke Git Branch, kita bisa gunakan git checkout nama branch. Nah, kalau misal kita pengen pindah ke apa? Ke styling, kita bisa mengetikkan seperti ini. Git check out style play. Nah, sekarang kita ada di styling. Saya penasaran deh, styling emang styling ya? Iya, styling. Styling. Salah. Yang penting nama itu gak ngaruh ya. Oke. Sekarang kita udah ada di Git styling ya, di Git brand styling. Coba kalau misal kita tambah file baru yaitu index.css dan kita akan masukkan body ya, body. Kita bebas ya. Kata kita gak usah isi dulu mungkin. Kalau misal kita git add, git add dulu. Lalu kita git commit dengan message menambahkan bahkan menambahkan file CSS. Misal kita clear, lalu kita git log, maka di di branch style ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 apa namanya snapshot ya. Tapi kalau misal kita lihat di apa di git utama yaitu git main, kita bisa mengetikkannya dengan cara git seperti tadi, out check out main. Bukan main ya, master. Nggak usah kita ke master. File tersebut, file ini nggak ada. File index.css itu nggak ada. Coba kita git log. Tadi kan cuma ada 5 ya, sekarang cuma ada 4. Jadi git branch itu kalau misal kita edit di branch yang styling, maka nggak akan nambah di git masternya. Kecuali kalau misal kita belajar tentang merge atau rebase. Nah, materi tentang rebase atau merge saya akan sampaikan di video yang akan datang ya. Kita klik dulu. Coba kita ke perintah selanjutnya. Nah, kita juga bisa menjalankan perintah yang secara langsung membuat branch baru dan menambahkan pindah. Jadi gini, ya. Kalau kita misal pengen nambahin file ds ya. Kita bisa ketikkan dengan cara seperti ini. Git
eee, apa, branch, kita kan nambah branch baru, terus strip B ya, terus apa ya, mmm, apa, backend mungkin, backend. Ini permisalan aja ya namanya. Oke, kita waduh kenapa ini? Sebentar. Oh, salah salah. Checkout ya, bukan Git Branch, bukan Git Branch, strip B, terus nama itu, tapi Git checkout, checkout, strip B, terus isi namanya dengan backend. Ini namanya menyesuaikan aja ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini mah cuma contoh kasus saja. Nah, maka ini langsung membuat, branch baru, terus langsung pindah. Jadi kalau misalnya kita git branch, maka kan posisinya di backend ya, bukan di master, bukan di styling. Nah, kalau misal kalian pakai git branch, itu udah kelihatan di sini ya. Tadi master, sekarang tadi master ya, sekarang di backend. Oke, kita clear. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Kayaknya udah perintah, cuman saya akan menjelaskan lebih dalam lagi ya. Coba kita, eee, pergi ke git branch lagi, apa namanya, styling ya. Kita pergi ke styling, git git master aja, master, git checkout master. Coba kita di master ini menambahkan, paragraf baru atau apa ya, menambahkan div baru mungkin. Kita menambahkan div baru, ini div baru, dan kita menambahkan file baru ya. Kita apa namanya, mmm, about titik html. Kita ini ya. Jadi, di master ini kita menambahkan, div baru dan menambahkan file about html. Seperti kita git status. Cara untuk tercepat untuk menambahkan semua ini ya, semua, eee, yang ada di working directory ke staging area, kita bisa menggunakan git add lalu titik. Itu mengubah semua yang ada di working directory atau semua perubahan ke staging area. Kita git clear, coba kita commit commit strip m, lalu kita masukkan, menambahkan div di index html dan membuat about html. Oke, kita clear. Kalau misalnya kita lihat di styling, harusnya nggak ada. Kalau kita lihat di styling, harusnya nggak ada file about html dan perubahan ini, perubahan div baru, ada tambahan div baru. Kita coba check out, kita check out styling, kita tuh, dia ada ya. Ini jadi strip dan ada index.css. Kita clear. Kalau misalnya kalian unduh apa, kayak extension ini, yaitu git apa ini namanya, git graph, kalian bisa download di Visual Studio Code di extension, ketik git graph terus kalian download, kita bisa lihat ininya ya, branching-nya. Nah, oh
Oke. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Coba ya, kita keluarin dulu. Seperti ini mungkin. Nah, ini yang biru itu styling, yang kuning itu master. Jadi kayak, membuat apa ya namanya, alternatif universe lah kalau misal kalian itu apa namanya, kalau misal kalian nonton Marvel, jadi ada cabang baru kalau misal kita melakukan hal yang lain ya. Oke, jadi kalau misal kita pengen menyatukan ini, kita bisa pakai git merge atau kita pakai rebase kalau misal kita pengen jadi satu jadi satu lagi. Cuman nanti akan saya jelaskan di video yang akan datang karena itu materinya sangat konflik kompleks ya. Oke, clear. Bentar. Nah, kita kan tadi bikin 3 branch ya, cuman yang ada itu cuma ada warna kuning dan biru ya. Kenapa? Karena di backend kita belum melakukan perubahan. Coba kalau misal kita buat perubahan di backend ya. Coba kita git, terus check out backend ya. Terus kita tambah file HTML, file index.js ya. Kita git, kita bisa langsung commit adding sama commit disatukan dengan cara mengetikkan seperti ini, commit strip am, langsung kita kasih komennya yaitu menambahkan bahkan index.js. Kenapa ini? Oh, kayaknya ini harus di aja ya. Kita git add, git commit strip am, tambahkan index.js. Coba kita clear. Oke. Coba kita lihat di ini ya. Nah, maka ini ada 3 warna atau 3 branch yang kelihatan, yaitu backend dan master sama styling. Jadi, eee, untuk snapshot 4 pertama, mereka tuh semua branch tuh punya perubahan yang sama ya. Tapi ketika di, snapshot kelima, si backend tuh menambahkan index.js, si master menambahkan div di indeks HTML dan menambahkan file HTML lagi, dan di styling kita menambahkan file CSS. Jadi di snapshot kelima ini mereka berbeda. Jadi grafiknya seperti ini. Mereka sama, lalu mereka bercabang ya. Oke, kita clear. Kita pindah lagi ke master ya. Coba master. Maka file index.js itu hilang. Oke. Udah ya. Semoga kalian paham. Nah, kapan sih kita bikin branch baru? Kalau misal kita pengen bikin branch, pasti harus ada tujuannya. Nah, untuk tujuannya itu kita bisa seperti membuat fitur baru, fix bugs, eksperimen tanpa merusak file utama mungkin, dan kolaborasi bersama tim. Jadi kalau misalnya tim kalian pengen punya branch-branch tersendiri ya, terus kalau misal udah kalian bisa disatuin dengan merge atau rebase. Oke. Untuk recap di episode kali ini, kalian sudah belajar tentang membuat branch baru atau konsep tentang git branch, berpindah
antar brands, dan tahu cara kapan menggunakan fitur brands. Ya, oke. Mungkin segini aja video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye bye.